Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Novita dengan NIM 202033094. Kali ini saya akan melanjutkan vlog yang keempat tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar, sebaiknya mengetahui dulu pengertian tentang media. Media merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran, sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar, tetapi sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media dalam pembelajaran sangat penting karena media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting dan menentukan. Dalam proses pembelajaran, terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran itu. Yang pertama, ada tingkat pengolahan informasi. Yang kedua, tingkat penyampaian informasi. Yang ketiga, tingkat pengolahan informasi. Yang keempat, tingkat penerimaan informasi. Yang kelima, tingkat pengolahan informasi, tingkat respon dari siswa, tingkat diagnosis dari guru, tingkat penilaian, dan tingkat penyampaian hasil. Pasti kalian juga bertanya tentang bagaimana kedudukan media dalam pembelajaran dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran. Jawabannya, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Fungsi media dalam pembelajaran yaitu sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individu, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan proses belajar siswa. Selain itu, ada beberapa faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, proses pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Dan yang kelima, ada kualitas teknik. Selain itu, juga ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ada ketetapannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Dan yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Selain itu juga ada beberapa pemanfaatan media pembelajaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu mengajar dengan mempergunakan media pembelajaran tersebut. Yang pertama, ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Yang kelima, langkah kegiatan relevan siswa pada fase ini. Sementara itu, untuk reaksi saya sendiri setelah saya belajar tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar, yaitu
memang sangat bermanfaat bagi saya pribadi sendiri, karena saya juga calon seorang guru. Suatu saat ketika saya mendidik peserta didik siswa-siswa saya sudah mengetahui betul tentang pentingnya media untuk proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga dalam kedudukan media untuk proses belajar mengajar juga sangat relevan, dan menurut saya itu sangat mudah untuk dikelola lagi, dikembangkan lagi untuk menyalurkan beberapa materi yang setidaknya tidak dapat dipahami oleh siswa. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian dari pembahasan saya, dan juga ada reaksi sedikit tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.